Bab 447, kamu pantas mendapatkannya. 1. Fang Qiyu menugaskan seseorang untuk membawa Sangguan Xiao dan Luo Fan ke asrama Akademi Yates sementara polisi mengikuti di belakang mereka dengan ekspresi muram. Beberapa siswa yang jeli telah meletakkan peralatan yang mereka bawa di atas meja. Polisi menulis daftar bahan obat dan menyerahkannya kepada Fang Qiyu sehingga ia dapat menugaskan seseorang untuk mengumpulkannya untuk penawarnya. Bahan-bahan obat segera tiba, tetapi Fang Qiyu berbicara dengan ragu-ragu. Ketika bahan-bahannya tiba, Fang Qiyu ragu-ragu. Tuan Besar Polisi, ramuan lambat yang digunakan pada mereka tampaknya lebih kuat dari biasanya. Polisi mendengus dan berkata, itu hanya ramuan lambat yang sedikit lebih baik. Apakah menurutmu aku tidak mampu membuat penawarnya? Kalau begitu, maka kau bisa pergi dan meminta penawarnya pada Shen Jue. Fang Qiyu langsung terdiam. Bahkan jika Shen Yanxiao telah melakukan sedikit penyesuaian pada ramuan lambat, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi polisi, yang merupakan seorang herbalis hebat. Tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan karena polisi secara pribadi sedang menyiapkan penawar untuk Sangguan Xiao dan Luo Fan. Polisi membuat penyesuaian berdasarkan kemanjuran ramuan lambat yang telah ditingkatkan, dan beberapa saat kemudian, ia telah menyelesaikan 2 botol penawarnya. Minta mereka berdua minum penawarnya. Wajah polisi tampak tegas meskipun suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia telah kalah berkali-kali dari seseorang yang lebih muda darinya, dan itu telah melukai harga dirinya. Fang Qiyu dengan patuh meminum penawarnya dan memberikannya kepada kedua murid itu sesuai instruksi polisi. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka yang seperti siput akhirnya kembali normal. Sangguan Xiao dan Luo Fan memandang sekeliling mereka dengan bingung. Kenapa kita di sini? Bukankah kita sedang mengikuti kompetisi? Luo Fan menatap polisi dan Fang Qiyu dengan bingung. Dia ingat bahwa mereka baru saja meminum ramuan penghancur Shen Yanxiao, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah kembali ke asrama. Di mana bocah nakal itu? Shen Jue. Sangguan Xiao juga bingung. Polisi mendengus tidak senang. Kemudian menatap kedua orang bodoh itu dan berkata, persetan dengan persaingan itu. Kalian berdua telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia telah memberimu ramuan pelan, dan pada saat dia telah menghasilkan penawarnya sendiri, kalian masih berdiri di tempat dan menatap ke angkasa. Sangguan Xiao dan Luo Fan tidak percaya apa yang mereka dengar. Bagaimana ini bisa terjadi, Urk? Tepat saat Luo Fan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya sebelum dia menyemprotkan seteguk darah. Sangguan Xiao mengalami gejala yang sama pada saat yang sama sebelum keduanya kejang dan jatuh ke tempat tidur. Darah terus mengalir deras dari mulut, hidung, dan telinga mereka. Bercak-bercak darah yang besar telah mengejutkan semua orang di ruangan itu. Fang Qiyu menatap Luo Fan tanpa daya, yang tergeletak di genangan darah, sebelum dia berlari ke arahnya. Guru besar polisi, apa yang terjadi? Fang Qiyu mendukung Luo Fan saat dia kejang, dan jantungnya menegang. Wajah Luo Fan berubah pucat pasi, dan sangat menakutkan melihat darah di wajah mereka. Bahkan, mereka tampak seperti akan mati karena kehilangan banyak darah. Polisi menatap kosong ke arah 2 siswa yang baru saja pulih sebelum mereka mulai muntah darah. Pemandangan itu benar-benar mengejutkannya. Kondisi Sangguan Xiao dan Luo Fan memburuk dengan cepat karena keringat dingin terus mengucur dari kulit mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kejang mereka karena darah mereka terus mengalir deras. Para siswa di asrama panik dan bergegas menuju kedua siswa itu untuk mencoba menghentikan pendarahan. Bab 448, kamu pantas mendapatkannya. 2. Guru besar polisi, apa yang terjadi? Tolong jelaskan. Fang Qiyu sangat cemas. Luo Fan adalah murid paling berprestasi di Akademi Yates, dan jika terjadi sesuatu padanya, Fang Qiyu tidak akan diizinkan lagi tinggal di akademi. Lagi pula, keluarga Luo tidak akan pernah membiarkan dia pergi juga. Luo Fan adalah harapan terbesar keluarga Luo, dan mereka telah memberinya sumber daya terbaik dalam keluarga sehingga ia bisa menjadi herbalis hebat di masa depan. Wajah polisi menunjukkan sedikit kegugupan yang jarang terlihat saat dia melihat kedua siswa yang tampak baik-baik saja beberapa saat lalu sebelum mereka pingsan. Hanya ada dengungan di benaknya yang kosong. Tidak mungkin, tidak ada masalah dengan penawar racun yang kubuat untuk mereka. Jadi mengapa mereka memuntahkan darah? Polisi menjadi bingung. Sangguan Xiao adalah satu-satunya muridnya setelah bertahun-tahun,
dan meskipun bakatnya lebih rendah dari Shen Jue, dia tetaplah seorang jenius yang langka dalam pengobatan herbal. Dia sudah berniat agar dia mewarisi keahliannya. Sulit bagi seorang herbalis agung yang terhormat seperti polisi untuk melihat muridnya memuntahkan darah dengan deras. Akeong novel bin et Akeong. Perubahan mendadak dalam kondisi Sang Guan Xiao dan Luo Fan telah menyebabkan kekacauan di ruangan itu. Meskipun masih dalam keadaan syok, polisi telah berhasil mengirim seseorang ke divisi pendeta untuk meminta bantuan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan seorang dukun untuk memperbaiki situasi. Kepala divisi pendeta telah pergi ke asrama secara pribadi. Dia telah memberikan beberapa berkat yang kuat pada Sang Guan Xiao dan Luo Fan sebelum situasi mereka sedikit membaik. Namun, keduanya telah kehilangan kesadaran, dan wajah pucat mereka tetap sama. Guru besar polisi, meridian jantung mereka telah rusak. Saya khawatir mereka harus dirawat hingga sembuh. Kepala divisi pendeta mengerutkan alisnya. Dia tidak optimis dengan situasi mereka. Meridian jantung mereka rusak. Apa maksudmu? Polisi menatapnya dengan ekspresi kosong. Dia tidak akan pernah menyangka akan mengetahui bahwa dua pemuda yang aktif akan mengalami kerusakan meridian jantung secara tiba-tiba. Kepala divisi pendeta berkata, meskipun saya tidak ahli dalam pengobatan herbal, jelas bahwa kedua siswa ini sebelumnya telah mengonsumsi ramuan untuk menahan meridian mereka. Kemudian tampaknya meridian mereka telah menerima hantaman kuat yang menyebabkan kekuatan penahan kehilangan kendali sepenuhnya dan menyebabkan amukan di tubuh mereka. Saat ini, meridian mereka rusak parah. Ramuan yang menahan meridian mereka, wajah polisi langsung memucat. Efek ramuan lambat ditujukan untuk otak mereka dan bukan meridian mereka. Namun, kepala divisi pendeta tidak akan mengeluarkan omong kosong jika itu tidak benar. Itu berarti ramuan penghancur Shen Jue bukanlah ramuan pelambat, tetapi sebaliknya, itu adalah ramuan misterius lain yang tidak dikenali polisi. Lebih jauh, efeknya tampak mirip dengan ramuan pelambat, dan itu juga tidak menyebabkan bahaya apapun. Penawar ramuan pelambat dimaksudkan untuk menghilangkan efek obat bius untuk meringankan gejala. Namun, ketika Sang Guan Xiao dan Luo Fan meminumnya, penawarnya tidak menghilang setelah menghilang. Sebaliknya, itu tetap berada di tubuh mereka saat itu menyebabkan amukan dan menghancurkan meridian mereka. Kaki polisi langsung lemas saat ia terduduk di kursi. Kesombongan yang biasa ia tunjukkan tak lagi terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ia memasang ekspresi kosong, dan tampak seolah-olah ia telah menua satu dekade dalam sekejap mata. Hancurnya meridian mereka berarti keterampilan Sang Guan Xiao dan Luo Fan dalam pengobatan herbal hancur. Tanpa dukungan meridian mereka, kelima indera mereka akan terpengaruh secara signifikan. Pada saat yang sama, mereka juga akan kehilangan lebih dari setengah energi mereka. Bab 449, kamu pantas mendapatkannya. 3. Mereka mungkin mampu tidak akan mampu hidup layaknya orang biasa, apalagi meneruskan jalan hidupnya sebagai seorang herbalis. Situasi itu benar-benar menghancurkan masa depan apapun yang mungkin mereka miliki untuk menjadi seorang herbalis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Polisi lemas saat ia terkulai di kursi. Ia menatap ke depan dengan linglung karena ia tidak percaya bahwa ia secara pribadi telah menghancurkan masa depan muridnya sebagai seorang dukun. Kalau saja dia tidak salah mengira ramuan yang mereka minum sebagai ramuan lambat dan membuat penawarnya, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi adalah hasil kesombongannya. Tangan polisi gemetar, dan saat dia melihat tangan yang telah mengakhiri prospek masa depan Sang Guan Xiao dan Luo Fan, dia hanya merasakan kesedihan. Ayo kita cari Shen Jue. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan ini. Fang Qiu sangat terkejut mendengar berita itu. Dia mengabaikan kehadiran polisi dan menatap kepala divisi pendeta dengan ekspresi cemas. Shen Jue telah meramu ramuan itu, jadi dia pasti tahu apa itu. Dia pasti punya cara untuk memperbaikinya. Pasti ada cara. Pada saat itu, Fang Qiu tidak bisa lagi peduli dengan hal-hal lain. Dia tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi pada Luo Fan saat dia berada di bawah perawatannya. Kalau tidak, keluarga Luo akan membuatnya berharap dia mati. Kepala divisi pendeta berkata, pengetahuanku soal ramuan sangat minim, tetapi jika kalian tahu cara memperbaikinya, tolong lakukan secepatnya. Meskipun aku bisa meredakan dampaknya pada tubuh mereka, untuk saat ini, kita harus menemukan penawarnya yang sebenarnya. Kalau tidak, akan sulit untuk menjaga mereka tetap hidup, apalagi berharap mereka sembuh.
Aku akan pergi. Aku akan pergi mencarinya. Fang Qiu bergumam sambil berlari keluar ruangan. Polisi duduk di kursi dan tetap diam, tetapi matanya suram. Para siswa arogan dari Akademi Yates juga tercengang dengan apa yang telah terjadi. Itu adalah kompetisi yang bahkan tidak layak disebut, jadi mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti itu. Lebih jauh lagi, seorang herbalis hebat seperti polisi telah salah mengira ramuan yang diracik oleh seorang mahasiswa tahun pertama sebagai sesuatu yang lain. Fang Qiu berlari seperti anjing gila ke seluruh divisi herbalis untuk mencari Shen Jue. Sayangnya, dia tidak menemukan satupun bayangannya dimanapun dia mencari. Pada saat itu, Shen Yanxiao tidak berada di Akademi Saint Laurent. Ia sedang beristirahat di ruang tunggu kasino sambil menikmati perhatian teman-temannya. Fang Qiu hampir menjadi gila karena pencarian itu, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan harga dirinya dan memohon bantuan dekan akademi, Ouyang Huanyu. Selanjutnya, semua guru dari akademi dikirim untuk mencari Shen Jue. Sayangnya, mereka tidak mengetahui keberadaan tempat persembunyian Pantom, sehingga pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Shen Yanxiao dan teman-temannya baru kembali ke akademi keesokan paginya, tetapi segalanya telah berubah menjadi kekacauan besar. Ketika guru pertama melihat Shen Yanxiao, ia langsung berteriak dan bergegas melaporkan penemuannya. Keempat murid di gerbang hanya bisa saling memandang dengan bingung. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka melihat hantu? Yang Si mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah siluet yang berlari menjauh. Aku merasa ada pertunjukan menarik yang menunggu kedatangan kita sebelum acaranya dimulai. Qixia tersenyum, tetapi ada sedikit nada mengejek di seringainya yang tanpa celah. Shen Yanxiao melirik teman-temannya sebelum melanjutkan langkahnya. Kita akan tahu lebih banyak saat kita sampai di sana. Bab 450, Karma, 1. Suasana di divisi herbalis agak menyedihkan. Ouyang Huanyu memandang kedua pelajar yang napasnya setipis benang dengan ekspresi rumit di wajahnya. Polisi juga ada di sana, dan wajahnya tampak seperti sudah menua puluhan tahun. Bahkan punggungnya yang tegak membungkuk saat dia menatap tanah dengan ekspresi muram. Ye Qing dan kepala divisi pendeta berdiri di samping tempat tidur Sang Guanxiao dan Luo Fan, dan mereka juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kondisi Sang Guanxiao dan Luo Fan telah memburuk hingga ke skenario terburuk. Meskipun dilindungi oleh berkat, mereka tetap tidak dapat mencegah kerusakan berkelanjutan pada meridian mereka. Mereka berada dalam keadaan koma yang dalam, dan jika bukan karena Ye Qing dan kepala divisi pendeta yang bekerja sama untuk menstabilkan denyut nadi mereka, mereka pasti sudah menemui ajalnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat mempertahankan situasi itu dalam jangka waktu lama. Masih belum ada kabar dari Shen Jue. Ouyang Huanyu mengusap dahinya, kepalanya pusing. Kabar yang diterimanya di tengah malam membuatnya tidak bisa tidur. Sang Guanxiao adalah murid polisi, dan meskipun latar belakangnya sederhana, ia memiliki bakat dalam pengobatan herbal. Selain itu, ia telah memperoleh pengakuan dari polisi, dan Ouyang Huanyu juga telah memutuskan agar ia mewakili divisi herbalis Akademi Saint Laurent dalam kompetisi tersebut dalam waktu 4 bulan. Akan tetapi, karena mereka berada dalam kesulitan itu, segalanya berada di ujung tanduk. Situasi Luo Fan bahkan lebih rumit. Ia adalah murid dari Akademi Yates milik dinasti Bulan Biru, dan meskipun hubungan kedua negara tampak baik di permukaan, mereka telah mengalami banyak pertikaian secara pribadi. Keluarga Luo Fan juga cukup berpengaruh di dinasti Bulan Biru. Jika sesuatu terjadi padanya saat ia berada di Akademi Saint Laurent, hal itu mungkin akan mengundang lebih banyak masalah bagi sekolah. Jika bukan karena masalah yang sangat penting, Ouyang Huanyu tidak akan berjaga sepanjang malam. Dia juga tidak akan memohon bantuan Ye Qing secara pribadi. Meski begitu, semua itu hanyalah tindakan sementara. Jika mereka ingin menyelamatkan Sang Guanxiao dan Luo Fan, mereka harus menemukan Shen Jue, orang yang telah meramu ramuan itu. Dialah satu-satunya orang yang tahu apa yang telah mereka minum. Aku menemukannya. Aku sudah menemukannya. Shen Jue telah kembali, dan dia sedang menuju ke sini. Salah satu guru berlari masuk sambil terengah-engah. Ouyang Huanyu akhirnya menghela napas lega. Bocah cilik yang telah menyebabkan begitu banyak masalah akhirnya tiba. Sosok mungil Shen Yanxiao muncul di pintu masuk tak lama setelah pengumuman itu. Qixia, Yan Yu, dan Yang Si mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan untuk dekan. Shen Yanxiao bertemu Luo De ketika dia kembali,
dan dia mengatakan kepadanya bahwa Ouyang Huanyu sedang mencarinya. Jadi dia bergegas ke sana dengan tergesa-gesa. Dia sudah tahu alasan mengapa Ouyang Huanyu begitu ingin menemuinya. Pasti ada hubungannya dengan Sang Guan Xiao dan Luo Fan. Kamu Shen Jue. Ouyang Huanyu menyipitkan matanya dan menatap Shen Yan Xiao yang mungil. Dia pernah bertemu dengannya saat dia menunggu di divisi penyihir. Namun, dia tidak memperhatikannya saat itu. Baru setelah Ye Qing menerimanya sebagai murid, dia mulai tertarik padanya dan mulai menyelidiki bocah nakal itu. Hasil penyelidikannya agak kurang mengesankan, dan tidak ada sesuatu pun yang menarik perhatiannya. Ya, aku Shen Jue. Shen Yan Xiao menjawab dengan jujur, tetapi ketika dia melihat Sang Guan Xiao dan Luo Fan yang setengah mati, senyum muncul di matanya. Apa ramuan penghancur yang kamu gunakan saat bertanding melawan Sang Guan Xiao dan Luo Fan kemarin? Ouyang Huanyu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan. Bab 451, Karma 2. Shen Yan Xiao tampak terkejut sejenak dan menatap Ouyang Huanyu dengan ragu. Kompetisi, tapi aku tidak menggunakan ramuan khusus. Apakah ada masalah? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fang Qiu telah melompat keluar untuk berteriak padanya. Hentikan aktingmu. Aku tidak percaya bagaimana bocah nakal sepertimu bisa begitu jahat di usia muda. Kau bahkan berencana untuk membunuh mereka. Sebaiknya kau serahkan penawarnya sekarang juga. Teriak Fang Qiu dengan amarah yang tak terkendali. Shen Yan Xiao mengedipkan matanya dengan polos dan berkata dengan ragu-ragu, berhati jahat. Guru, apa maksudmu? Semua orang melihat pertandingan kemarin, dan aku tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Semua yang kulakukan sesuai dengan aturan. Mengenai penawarnya, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan menyerahkannya. Namun, sebelum aku bisa melakukannya, guru besar polisi telah membawa pergi para seniorku. Bahkan jika aku ingin memberikan penawarnya, sudah terlambat, kata Shen Yan Xiao sejujur mungkin. Fang Qiu merasa sangat terpancing oleh Shen Yan Xiao sehingga ia tercekik amarah. Ia benar, polisi telah menyuruh mereka pergi, dan ia juga tidak meminta penawarnya. Semuanya tampak seolah-olah Shen Yan Xiao tidak ada hubungannya dengan hal itu. Seolah-olah itu adalah hasil dari kesombongan polisi. Meski begitu, bagaimana dia berani mempertanyakan polisi? Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Shen Jue, berikan resepnya pada Fang Qiu agar dia bisa menyiapkan penawarnya untuk menyelamatkan mereka, kata Ouyang Huanyu sambil berusaha menjadi penengah. Fang Qiu menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun lagi. Shen Yan Xiao menyerahkan 2 botol penawar racun kepada Fang Qiu tanpa ragu sedikitpun. Shen Yan Xiao sangat kooperatif sehingga ketiga binatang itu merasa ada yang mencurigakan. Akankah Shen Yan Xiao begitu baik hati memberikan penawarnya secara cuma-cuma? Lucu sekali. Akan tetapi, ketiga sahabat itu tetap diam dan terus menonton pertunjukan itu. Setelah Sang Guan Xiao dan Luo Fan meminum penawarnya, tidak terjadi hal yang aneh. Namun, ketika Ye Qing dan Kepala Divisi Pendeta memeriksa kondisi mereka menemukan bahwa benturan di meridian mereka telah melemah. Penawar racun ini nyata, kata Ye Qing sambil tersenyum. Fang Qiu akhirnya menghela napas lega. Teman-teman Shen Yan Xiao agak bingung. Kapan bocah nakal itu menjadi begitu baik hati? Bagaimana kondisi Luo Fan saat ini? Fang Qiu bertanya dengan cemas. Kondisinya sudah stabil, dan tidak lagi mengancam jiwa. Namun, saya khawatir dia tidak bisa lagi menjadi dukun, kata Ye Qing. Apa katamu? Fang Qiu membeku di tempatnya. Meridian mereka rusak parah, dan meskipun mereka telah meminum penawarnya, itu hanya dapat mencegah kondisi mereka memburuk. Itu tidak akan membalikkan kerusakan yang telah terjadi. Ye Qing mendesah tak berdaya. Dia tidak ikut campur dalam urusan duniawi selama bertahun-tahun, tetapi dia tahu bahwa Sang Guan Xiao dan Luo Fan adalah dukun yang berbakat. Sayangnya, sepertinya mereka tidak dapat melanjutkan jalan itu lebih lama lagi. Meskipun ahli pengobatan herbal tidak memerlukan aura pertempuran dan sihir seperti profesi lainnya, mereka harus memiliki panca indera yang peka dan energi mental yang kuat. Meridian Sang Guan Xiao dan Luo Fan telah hancur tak dapat diperbaiki, dan energi mental mereka hampir habis. Sepertinya tidak ada harapan untuk pulih. Fang Qiu menatap Luo Fan dengan heran. Kata-kata Ye Qing bagaikan petir di langit cerah yang memisahkan tubuh dan jiwanya. Seorang jenius super dalam bidang herbalisme harus berhenti membuat ramuan di masa mendatang. Bab 452, Karma 3.
Betapa mengerikan balas dendam itu. Meskipun Luo Fan masih hidup, masa depannya telah hancur. Fang Qiu tersentak dan tiba-tiba berlari ke arahnya dan melepaskan rentetan makian. Dasar bocah jahat, itu hanya kompetisi, jadi bagaimana bisa kau begitu kejam? Bagaimana bocah jahat sepertimu pantas mendapatkan profesi dukun? Shen Yanxiao mengerutkan kening dan mencibir sambil menatap Fang Qiu, yang telah menghinanya. Tapi kau mengatakan sesuatu yang menarik. Apa hubungannya nasib mereka denganku? Aku tidak tahu bahwa ramuanku akan menyebabkan kerusakan pada meridian mereka. Mereka seperti ini karena orang sombong yang telah menggunakan penawar racun yang salah pada mereka. Bagaimana itu bisa salahku? Kamu masih berani menyangkalnya. Kalau kamu tidak memberi mereka ramuan yang sangat berbahaya seperti itu, bagaimana itu bisa merusak masa depan mereka? Fang Qiu bertanya dengan marah. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak, dan ekspresinya berubah dingin dalam sekejap mata. Saya menghormati Anda karena Anda seorang guru, tetapi karena Anda tidak masuk akal, saya tidak perlu peduli dengan reputasi Anda. Tolong, beritahu saya, bagaimana ramuan saya bisa membahayakan mereka. Jika Anda tidak menggunakan penawar yang salah, apakah mereka akan menderita seperti ini? Lebih jauh, Anda mengatakan bahwa saya telah menggunakan ramuan yang ganas, tetapi apakah ramuan itu lebih ganas daripada ramuan racun tersembunyi dan ramuan kekacauan? Sangguan Xiao dan Luo Fan berkolusi dan bersekongkol untuk menghancurkan masa depanku sebagai dukun kemarin, jadi jangan bilang kau tidak mengetahuinya. Shen Yanxiao menatap Fang Qiu dengan tajam, tubuhnya memancarkan aura yang tak terlihat. Aura yang menusuk tulang telah menyebabkan ekspresi Fang Qiu berubah. Bicara soal kekejaman, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan senior-seniorku? Mereka mencoba menggunakan kehadiranku sebagai alasan untuk mengeluarkanku dari divisi herbalis. Hanya berkat bantuan teman baikku Tang Nazi, aku berhasil mempertahankan posisiku. Kemudian kedua senior ini bahkan bersekongkol dengan seorang bajingan yang tidak bermoral untuk memaksanya keluar dari sekolah. Jadi, tolong beritahu aku, mana yang lebih kejam? Apakah pesaingku yang transparan dan sah atau rencana jahat mereka? Shen Yanxiao merinci situasi itu dalam satu tarikan napas. Tidak bisakah kau lihat bahwa penderitaan mereka hari ini disebabkan oleh karma mereka? Mengenai kondisi mereka, mengapa kau tidak bertanya kepada orang yang telah memberi mereka penawar yang salah daripada berteriak padaku? Fang Qiu terdiam mendengar bantahan Shen Yanxiao. Dia tahu tentang rencana Sangguan Xiao dan Luo Fan, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Dia berpikir bahwa kebaikan polisi lebih penting daripada nyawa seorang pelajar biasa. Mereka akan mendapat untung dari kepindahan polisi ke negara mereka dengan imbalan nyawa seorang pelajar asing. Polisi menggigil mendengar kata-kata Shen Yanxiao tetapi tetap diam. Setelah dia secara pribadi menghancurkan masa depan Sangguan Xiao, lelaki tua yang bersemangat itu tampaknya telah mengalami kemunduran yang sangat besar. Terlebih lagi, setelah mendengar perkataan Shen Yanxiao, dia menyadari bahwa semua itu terjadi karena bocah cilik itu ingin membalas dendam atas temannya yang telah dikeluarkan dari akademi. Dia telah menggunakan cara seperti itu untuk menghancurkan Sangguan Xiao dan Luo Fan, dan pada saat yang sama, dia telah menghancurkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Saya sudah menyampaikan maksud saya, dan saya juga sudah memberikan penawarnya. Jika Dekan Ouyang Huanyu tidak membutuhkan saya untuk hal lain, saya akan pergi dulu. Kata Shen Yanxiao tanpa mempedulikan semua orang yang hadir di ruangan. Itu,